Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, peta konsep pada pelajaran ini adalah tentang rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada kitab Allah. Iman kepada Allah meliputi nama Asmaul Husna yang hanya kita pelajari saat ini hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian iman kepada kitab Allah yang akan kita pelajari adalah beriman kepada kitab Allah, mengenal kitab Allah dan Rasul penerimanya, dan kitab Allah membawa ajaran terpuji. Mari kita simak bersama-sama. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Melalui Asmaul Husna, kita bisa lebih mengenal Allah. Ada 99 nama Allah. Ada 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, dari 99 itu tadi akan kita pelajari 4. Asmaul Husna yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit atau Maha Mematikan. Allah adalah Al-Mumit yang artinya Maha Mematikan. Semua makhluk yang hidup di alam semesta ini akan dimatikan oleh Allah, dan hanya Allah lah yang kuasa mematikan dan menghidupkannya. Semua yang mati, ia mati atas izin Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Jadi, kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya adalah Al-Hayyu atau yang maha hidup. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Berkaitan dengan nama Al-Hayyu dan Al-Mumit, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, Allah dialah yang maha menghidupkan dan mematikan, hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Terdapat dalam surat Yunus ayat 56. Jadi Allah itu maha menghidupkan segalanya, dan Allah jugalah yang mematikan segalanya. Allah maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidup yang berharga ini kepada kita,
Tugas kita adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan, minum secara teratur, dan tidak boleh berlebihan. Dan juga selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Menerapkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bisa dilakukan dengan cara bersedekah, memberi makan, minum, dan membantu orang yang membutuhkan. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya maha mandiri atau berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selamanya. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun untuk menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi kita sebagai manusia juga harus mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Apabila kita bisa mengerjakan itu sendiri, ya harus kita kerjakan sendiri. Nah, kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, membersihkan tempat tidur, mencuci sendiri, menyapu rumah biar bersih, dan lain sebagainya. Jadi, untuk membersihkan tempat tidur itu kita harus mengerjakan sendiri, tidak usah menyuruh orang lain untuk membersihkan tempat tidur, karena itu sudah kewajiban kita. Mencuci sendiri, menyapu rumah, harus kita kerjakan sendiri. Selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Ahad, Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti Allah itu Esa. Ya, Allah itu Esa terdapat dalam Al-Quran pada surat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, pada surat apakah itu? Qul huwallahu ahad. Nah, terdapat pada surat Al-Ikhlas, yang artinya, katakanlah Muhammad dialah yang Maha Esa. Jadi Allah itu Esa, satu. Al-Ahad disebut pula dengan Al-Wahid, yang artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, itu harus kita lakukan sendiri. Alhamdulillah, penjelasan materi hari ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.